Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan hari ini. Ya, dalam kondisi masih di rumah kita semua karena kondisi adanya corona. Tapi biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberi kesehatan buat kami sampai hari ini dalam kondisi seperti ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di bulan-bulan April ini kita lagi memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, tentang salibnya. Kita memperingati tentang Paskah saat ini, di bulan April ini, dalam kondisi yang seperti ini. Kita akan baca suatu ayat dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dunia. Kalau kita memperingati hari ini tentang kematian Yesus, kita tahu bahwa kematiannya itu di kayu salib tujuannya untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Menyelamatkan isi manusia, isi dunia diselamatkan olehnya. Semuanya tanpa terkecuali. Di bulan April inilah yang seringkali kita peringati. Bahkan di saat inilah nyata kita menghadapi masalah. Di saat-saat ini sehingga kita gak bisa memperingati kematian Tuhan Yesus Paskah di gereja. Tapi biar melalui firman Tuhan, kali ini kita sedikit mendengar tentang salib itu. Salib diberikan pada dunia sebagai bukti kasih Allah kepada dunia ini, kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Tetapi Anda lihat masih banyak manusia yang gak percaya kepadanya. Masih banyak manusia yang mengabaikan. Bahkan berapa banyak sedikit manusia yang menghina tentang salib itu. Padahal karya salib itu begitu besar akan dunia ini. Sebagai bukti pengorbanan, sebagai bukti kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga saudara tahu saat ini apa yang terjadi. Corona terjadi di seluruh dunia. Ini seringkali saya bilang, inilah Allah memberikan teguran buat kita. Allah memberikan hukuman buat kita. Supaya setiap orang bisa percaya kembali kepada Yesus itu sebagai Tuhannya. Mengerti sebagai Allah dan Juru Selamat itu. Saudara, mungkin menurut manusia bahwa wabah ini terulang dan terulang. Semua sejarah mengatakan bahwa wabah ini terjadi setiap 100 tahun sekali. Sejak tahun 1720 wabah itu pertama terjadi adanya di Perancis, yaitu dengan wabah sampar, di mana 100.000 orang meninggal. 100 tahun kemudian terjadi pada tahun 1820, yaitu wabah kolera di India. 1 juta lebih orang meninggal. Yang ketiga 100 tahun kemudian 1920 wabah flu Spanyol, 500 juta manusia meninggal. Dan saat ini wabah corona COVID-19 udah beribu-ribu, ratus ribu orang meninggal seluruh dunia. Tanpa sadar bahwa inilah hukuman Allah yang terjadi sungguhnya. Inilah peringatan Allah buat kita semuanya. Baik yang percaya maupun tidak. Inilah teguran Allah buat kita manusia yang lupa akan kasih-Nya, yang lupa akan kuasa-Nya, yang lupa akan bahwa kebaikan Allah begitu luar biasa kepada saudara dan kepada saya. Melalui peringatan salib ini, melalui peringatan kematian ini, melalui peringatan Paskah ini, supaya kita sadar bahwa kita punya juru selamat yang luar biasa, mengasihi kita semuanya. Mengasihi semua manusia. Kalau Anda lihat di YouTube bagaimana di Eropa saat ini, waktu mereka mendengarkan pujian-pujian rohani, semuanya pada berlutut menyembah Allah. Mereka mencari Allah. Padahal saat ini gereja ditutup, nggak ada ibadah. Mereka haus akan kebenaran firman Allah. Seakan-akan mereka udah terlambat itu. Saudara, wabah 100 tahunan terjadi ini, sesungguhnya inilah kehendak Allah, kehendak Tuhan yang jadi. Karena Allah ingin semua manusia itu kembali kepadanya, manusia ingin bertobat kepadanya.
Kalau saya boleh ngomong, sebelum semuanya wabah itu terjadi, beribu tahun yang lalu, Allah memberi peringatan pada manusia, yaitu dengan datangnya air bah, yang membinasakan hampir seluruh dunia, seluruh manusia. Hanya 8 orang yang hidup. Allah meringatkan melalui hal-hal yang tidak diduga oleh manusia. Bencana, peperangan, Allah memberikan peringatan buat manusia untuk kembali bahwa ada sang juru selamat sesungguhnya itu, yang membuka tangannya, yang siap menerima siapa yang percaya kepadanya. Itu yang diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tinggal di rumah saat ini, walaupun saudara nggak bisa beribadah, ingat salib Yesus. Ingat di dalam salib itu ada kuasa. Di dalam salib itu ada keselamatan. Di dalam salib itu ada kemenangan. Di dalam salib ada glory. Nggak usah takut dengan adanya wabah ini. Nggak usah cemas dengan adanya COVID-19 ini. Tinggal di rumah dan berdoa. Berseru kepada Yesus. Memandang salib itu kepada Yesus. Anda lihat, sebelum terjadi salib, Allah memberikan gambaran pada waktu Musa dengan umat Israel. Allah menyuruh Musa membuat tiang yang ada ular tembaganya. Setiap manusia yang terpatuk oleh ular memandang tiang ular tembaga itu, mereka akan hidup dan sembuh. Itu kiasannya. Tapi kenyataannya, kebenarannya itu ada di dalam salib Yesus. Siapapun kita saat ini, apapun yang kau hadapi saat ini, pandang pada salib itu. Pandang pada salib. Pandang salib itu. Itu yang memberi kehidupan, memberi keselamatan. Tapi Anda lihat berapa banyak orang yang mau pandang salib itu, yang mau percaya kepada salib itu. Makanya dalam dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 katakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara, percayalah engkau kepada Tuhanmu. Percayalah pada salib itu. Itulah jalan kehidupan. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Sudah tahu siapa yang disalib? Itulah Yesus. Itulah nama itu. Sekarang bencana terjadi di seluruh dunia. Dunia udah tahu siapa Yesus itu, tapi nggak pernah mengaku Yesus itu. Bahkan seluruh nabi, siapapun nabi itu mengakui Yesus itu. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang Dialah, yaitu tentang Yesus, semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, semua nabi, katakan firman Tuhan, sudah mengakui bahwa Yesus itulah jalan keselamatan, bahwa Yesus itulah juru selamat, dan itu terbukti melalui karya salibnya itu. Terbukti itu keselamatan ada buat seluruh manusia. Tapi Yohanes pasal 3:16 katakan, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dapatkan hidup, saudara yang dapatkan keselamatan, pandang sama Yesus, pandang sama salib itu. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Sekarang manusia mencari keselamatan di mana-mana. Mencari keselamatan di mana-mana. Dia mencari obat apapun untuk menguatkan tubuhnya. Dia mencari keselamatan. Tapi saudara yang tahu, pandang Yesus. Pandang salib itu, fokus. Itulah keselamatan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Buat kehidupan saudara dan buat kehidupan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di bulan April ini, bukan kebetulan kalau kita memperingati tentang kematian Yesus, tentang Paskah. Tidak, kita diingatkan kembali betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya pengorbanannya,
buat seluruh manusia yang percaya kepadanya. Bahkan diberikan pada dunia yang saat ini lagi masalah, saat ini sedang kacau, sedang menjerit, sedang menangis, sedang ketakutan. Tapi ada salib. Saudara pandang salib, fokus pandang salib itu. Saudara akan hidup. Saudara akan keselamatan. Saudara akan dimenangkan karena salib itu. Bukan usaha manusia. Bukan usaha. Sampai saat ini Yesus pun masih terbuka tangannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Datanglah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Datang pada Yesus. Dapat keselamatan daripadanya. Saudara yang kasih, inilah firman Tuhan yang bisa saya berikan pada hari ini. Biar jadi berkat buat saudara. Sekali lagi, pandang Yesus. Pandang salib itu. Itulah kehidupan yang sungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau ingatkan kami tentang kasih-Mu, tentang pengorbanan-Mu, bahwa Engkau rela mati buat kami. Engkau disalibkan buat kami, untuk keselamatan kami Tuhan, untuk kemenangan kami, untuk kehidupan kami. Di dalam salib-Mu lah ada kehidupan Tuhan. Biarlah saat ini dunia terjadi corona, kami tak memandang salib-Mu, percaya Engkau yang beri keselamatan, Engkau yang beri kemenangan buat kami, Engkau yang berikan kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, dimanapun mereka berada Engkau berkati Tuhan, dengan kuasa salib-Mu Tuhan. Salib-Mu, kasih-Mu nyata buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.